rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Shalom, salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa di Sapaan Teduh kita. Kita akan disapa oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan kami. Kami juga bersyukur jikalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa merenungkan firman-Mu pada kesempatan ini. Berbicara kepada kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil di dalam Perjanjian Lama di kitab Yeremia 1 ayat 10. Yeremia 1 ayat 10 saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan terhadap seseorang bukan hanya terlihat dari gelar yang diberikan kepadanya, tetapi terlihat ketika seseorang tersebut menjalankan fungsinya atas gelar yang didapatkannya. Misalnya, ada yang terpanggil menjadi seorang polisi, tentunya dia harus mencerminkan fungsi sebagai seorang polisi. Ada yang terpanggil menjadi seorang petani, ada yang terpanggil menjadi pengusaha, ada yang terpanggil menjadi pengacara, ada yang terpanggil menjadi seorang dokter, atau ada juga yang terpanggil sebagai hamba Tuhan, baik itu pertua atau diaken, atau seorang penginjil, ataupun seorang pendeta. Gelar-gelar tersebut tidak akan memiliki nilai jika tidak menjalankan fungsi di dalamnya. Firman Tuhan yang menyapa kita melalui Yeremia 1 ayat 10 merupakan panggilan Allah secara khusus kepada Yeremia, di mana Yeremia dipanggil menjadi seorang nabi. Kita tahu bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama, fungsi nabi salah satunya adalah untuk menyatakan kebenaran Allah dalam situasi kekacauan. Jadi fungsi Yeremia ketika dinobatkan menjadi seorang nabi tidak terlepas dari pemberitaan untuk membawa perubahan dalam situasi keagamaan
dalam situasi sosial, begitu juga dalam situasi politik pada saat itu. Jika kita membaca di Yeremia 1 ayat 10, apa yang sudah kami bacakan tadi, kita menemukan bahwa ada dua kata kerja yang menjadi fungsi panggilan Yeremia di dalam pembacaan kita. Yang pertama adalah untuk meruntuhkan. Untuk meruntuhkan memiliki fungsi yang sama dengan kata merobohkan, mencabut, atau membinasakan. Tentu jika kita ingin meruntuhkan sesuatu, berarti ada yang hendak kita perbaiki atau dibangun kembali. Dengan melihat konteks pada saat itu, Yeremia memiliki fungsi panggilan untuk meruntuhkan. Apa yang ingin diruntuhkan? Kalau kita melihat dari konteks bahwa yang ingin diruntuhkan adalah sifat-sifat, baik pemimpin, begitu juga bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Sifat-sifat apa yang hendak diruntuhkan? Yang pertama adalah sifat keangkuhan, sifat keegoisan, dan sifat ketidakadilan yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin Israel pada saat itu. Kemudian, bagi umat Allah, apa yang ingin diruntuhkan? Yang diruntuhkan adalah ketika mereka menyeleweng dan meninggalkan Allah. Mereka mulai menyembah dewa-dewa Baal. Mereka mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak bernilai. Sehingga Yeremia memiliki panggilan khusus untuk meruntuhkan itu semua. Kemudian yang kedua, kata kerja yang kedua adalah untuk membangun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sebagai pemilik umatnya tentu tidak ingin bangsa yang dipilih meninggalkan Dia. Allah ingin bangsanya kembali kepada Dia, bahwa Dia adalah sang pemilik kehidupan. Allah mengasihi umatnya dan ingin supaya hidup dalam kebenaran yang membawa perdamaian. Atas kasih Allah, Yeremia harus berani untuk membangun kembali kekacauan-kekacauan yang terjadi. Yeremia harus berani memberitakan kebenaran Allah walau memiliki tantangan yang cukup berat. Melalui kisah panggilan Yeremia yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga sama halnya dengan Yeremia. Sebagai bangsa pilihan Allah di dalam Yesus Kristus, tentunya kita juga memiliki panggilan dan fungsi yang sama dengan Yeremia. Diperbaharui oleh Yesus adalah tanda bahwa kita terpanggil dalam fungsi yang sama, tetapi tentunya dengan konteks yang berbeda dengan Yeremia. Apakah panggilan Allah hanya melalui gelar hamba Tuhan? Tentu tidak. Melalui gelar yang disematkan kepada kita saat ini tentunya memiliki fungsi dan tempat yang berbeda. Tetapi satu keyakinan kita bahwa kita memiliki visi yang sama, yaitu menyatakan rahmat Allah dan kebenaran Allah bagi dunia. Melalui gelar yang ada pada diri kita saat ini, baik kita sebagai pegawai negeri ataupun ASN, pengusaha, pedagang, petani, karyawan swasta, atau apapun yang kita kerjakan pada saat ini, Tuhan memanggil kita untuk menyatakan kebenarannya dalam setiap apapun yang kita lakukan. Tuhan ingin kehadiran kita dalam setiap tempat dan situasi mampu mencerminkan kebenaran Allah. Dengan memulai dari diri kita yang meruntuhkan keangkuhan kita, meruntuhkan keegoisan kita, meruntuhkan ketidakadilan yang mungkin pernah kita lakukan, kita terpanggil kembali untuk membangun hal-hal yang baru, membangun kebenaran-kebenaran Allah di dalam diri kita. Tentunya dengan ketulusan dan keberanian kita untuk membangun yang dikehendaki oleh Allah akan menjadi teladan yang baik, akan menjadi cermin yang baik, sehingga nama Tuhan terpuji, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehadiran kita, walau apapun gelar yang kita bawa. Tuhan memberkati kita, mari kita satukan hati kita. Amin.